got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dan di sini saya mengambil materi tentang sistem ekonomi kerakyatan. Perkenalkan, saya Salwajinan dengan NIM 2902-350008 dari program studi akuntansi Malang, dan yang terhormat dosen pengampu atas nama Bapak Mulyono SH.MM. Di sini kita akan mulai masuk materinya ya. Apakah itu sistem ekonomi kerakyatan? Sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat itu sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan dan juga kuasai. Untuk sifat-sifat dari sistem ekonomi kerakyatan, yang pertama terbuka. Karena melalui sistem ini harus dapat dipastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menjalankan usahanya dan memiliki akses terhadap sumber daya yang telah tersedia. Yang kedua, itu sifatnya berkelanjutan, yang mana artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dapat terus berlangsung tanpa mengorbankan masa depan dan masyarakat itu sendiri dalam skala yang lebih luas. Yang ketiga, itu bersifat mandiri, karena masyarakat melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang telah tersedia, dan fokusnya untuk mencukupi kebutuhan sesamanya pula. Selanjutnya, untuk ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan, ada 5 macam. Yang pertama, mekanisme pasar berkeadilan menjadi tumpuan dengan cara menjalankan persaingan yang sehat. Yang kedua, kualitas hidup, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi perhatian utamanya. Yang ketiga, mampu menciptakan proses pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan pada lingkungan. Yang keempat, itu memberikan jaminan akan diberikannya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk bekerja dan berusaha. Yang terakhir, hak konsumen dilindungi dan seluruh rakyat diperlakukan secara adil. Selanjutnya, tujuan dari sistem ekonomi kerakyatan melakukan upaya pembangunan ekonomi dengan dasar kemanusiaan. Dengan demikian, monopoli, persaingan bebas, dan segala bentuk penindasan antar manusia itu dapat terhindarkan. Sistem ekonomi kerakyatan diterapkan dengan tujuan utamanya, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dicapai dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatur kegiatan-kegiatan ekonominya. Selanjutnya, yang menjadi komponen utama dalam sistem ekonomi kerakyatan, yang pertama ada sejalan dengan amanat Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
maka tiap anggota masyarakat haruslah berperan serta secara aktif dalam proses produksi nasional. Yang kedua, tiap anggota masyarakat, termasuk yang fakir, miskin, dan anak-anak terlantar, itu haruslah dapat turut menikmati hasil produksi nasional. Ini sesuai dengan bunyi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan yang terakhir, setiap anggota masyarakat haruslah berperan aktif dalam proses pengendalian jalannya roda ekonomi nasional. Selanjutnya, prinsip-prinsip sistem ekonomi kerakyatan itu dibagi menjadi 3 macam juga. Yang pertama, menurut pasal 33 ayat 1, yang mana berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, pasal 33 ayat 2, yang mana berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Dan yang terakhir, menurut pasal 33 ayat 3, yang mana berbunyi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan juga dipergunakan sebesar-besarnya untuk seluruh kemakmuran rakyat. Sasaran-sasaran pokok dalam sistem ekonomi kerakyatan dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, itu tersedianya kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Yang kedua, itu adanya jaminan sosial terselenggara bagi anggota masyarakat yang memerlukan, utamanya bagi anak-anak terlantar dan juga fakir miskin. Yang ketiga, itu untuk kepemilikan modal secara material terdistribusikan merata di seluruh anggota masyarakat. Yang keempat, pendidikan nasional dapat terselenggara dengan cuma-cuma bagi semua anak tanpa adanya terkecuali. Dan yang terakhir, sistem warga terjamin kebebasannya untuk membuat berbagai serikat ekonomi dan atau menjadi anggotanya. Selanjutnya, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Menurut pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, itu menjabarkan ada 5 peran yang harus dilakukan negara dalam menjalankan sistem ekonomi kerakyatan, yaitu yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan koperasi. Yang kedua, mengembangkan dan memelihara BUMN. Yang ketiga, itu memastikan bahwa pemanfaatan terhadap bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, memberikan hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapat penghidupan dan pekerjaan yang layak. Yang terakhir, untuk memelihara para fakir, miskin, dan juga anak-anak yang terlantar. Selanjutnya, tugas negara dalam sistem ekonomi kerakyatan dibagi menjadi 2. Yang pertama itu untuk melakukan pengelolaan anggaran negara demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Di samping itu, negara juga harus menerapkan pajak yang progresif dan juga memberikan subsidi. Yang kedua, itu untuk memelihara kestabilisasi keuangan negara. Selanjutnya, di sini ada kelebihan sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama,
Rakyat miskin bisa mendapatkan perlakuan hukum yang adil dalam persoalan perekonomian. Dengan begitu, kesenjangan sosial dapat dipersempit. Yang kedua, sistem ini memungkinkan pemerintah untuk memperhatikan rakyat-rakyat kecil melalui berbagai dan berbaca-macam program nyata. Yang ketiga, sistem ini dapat digunakan sebagai kendaraan untuk membuat kedaulatan rakyat terwujud secara nyata. Yang keempat, ekonomi rakyat kecil dapat terstimulus untuk lebih produktif dan sekaligus bisa melahirkan wirausaha baru. Yang terakhir, itu transaksi pada proses produksi, distribusi, maupun konsumsi dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya, untuk kekurangan-kekurangan sistem ekonomi kerakyatan, juga ada 5 macam. Yang pertama, dalam sistem ini tak jarang akan terjadi tindakan bagi-bagi uang pada rakyat. Bagi pihak maupun praktik ini tidak menguntungkan, termasuk bagi rakyat yang menerimanya. Mengapa? Karena nantinya mereka menjadi tidak mandiri, tidak mau berusaha sendiri. Yang kedua, lebih jauh, aksi tersebut dapat mengakibatkan koperasi serta UMKM menjadi memiliki ketergantungan dalam daya saing pada suatu mekanisme pasar tertentu. Yang ketiga, kurangnya pemahaman rakyat dalam perihal investasi, sehingga mengakibatkan kemiskinan berlangsung lama dan status ekonomi berputar sangat lambat. Yang keempat, pemerintah tidak mendukung secara optimal. Kendali peran mereka sangat penting, sehingga pada akhirnya peran pemerintah menjadi tidak dominan. Dan yang terakhir, sistem ekonomi kerakyatan mengharuskan ketatnya pengawasan, karena tidak pengawasan melonggar korupsi rawan sekali akan terjadi. Untuk penerapannya dalam sistem ekonomi kerakyatan, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, terwujudnya koperasi. Pendirian badan usaha ini merupakan upaya pengalaman pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana koperasi memang berdiri atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah salah satu contoh nyata penerapan sistem ekonomi kerakyatan yang ada di dalam Indonesia. Keberadaan koperasi pun tak tergerus oleh digitalisasi. Tak hanya di kota, saat ini koperasi telah merambah ke desa-desa di pelosok Nusantara. Koperasi sebagai basis ekonomi pedesaan pun dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan demikian mereka mampu bertahan pada perekonomian nasional rendah. Yang kedua, banyaknya UMKM. Bukti ini dari penerapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia adalah adanya UMKM yang menjamur di dalam tanah air. UMKM merupakan salah satu motor yang aktif menggerakkan perekonomian kita. Motor yang tahan banting dan kuat meski dihantam krisis. Terlebih lagi jika UMKM tersebut menghasilkan kerajinan tangan yang menjadi komoditas unggulan Nusantara. Ya, usahanya yang basis adalah kreativitas ini kebanyakan bermula dari usaha rumahan. Modal awalnya memang kecil, tetapi mereka kuat bertahan dan mampu berkembang menjadi usaha menengah bahkan menjadi lebih besar. Omsetnya pun merangkak naik dari hanya ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya. Eksistensi UMKM menjadi ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang ada di dalam tanah air. Sehingga masyarakat yang aktif, di sisi lain pemerintah pun cukup agresif
bergerak dan memproduksi kebijakan yang mendukung para pelaku UMKM untuk makin maju dan juga berkembang. Kesimpulannya dari materi saya kali ini, selain sebagai pelaku ekonomi, kita juga dapat mengambil peran sebagai pengawas bagi jalannya sistem ekonomi kerakyatan di dalam Indonesia. Jika ada hal yang menyimpang sehingga merugikan rakyat, dengan kekuatan media saat ini kita bisa aktif menyuarakan sehingga dapat segera diperbaiki. Sekian materi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.